Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kami akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari Program Studi PPG Matematika Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2024. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama Askia Nurmafaza, yang kedua Audi Fitrotina, yang ketiga Desya Adela Nur Afinda, yang keempat Sufah Ilya Manazila, dan yang kelima adalah Vina Hilmalia Pramesti. Kami memiliki 2 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kedua adalah contoh keragaman anak di kelas dan teori pendukungnya. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Carol Ann Tomlinson pada tahun 1999, pembelajaran berdiferensiasi atau differentiate instruction adalah proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua siswa dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun, atau menalar gagasan, dan mengembangkan produk pembelajaran dan ukuran penilaian sehingga semua siswa dalam suatu ruang kelas yang memiliki latar belakang kemampuan beragam bisa belajar dengan efektif. Oleh karena itu, kesimpulan dari pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan peserta didik dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Ada pula keragaman anak dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah minat atau teori multiple intelligences. Yang kedua adalah kemampuan akademik atau teori zone of proximal development. Atau yang ketiga adalah gaya belajar atau teori learning modalities. Yang keempat adalah cara berinteraksi atau teori ekologi perkembangan anak. Yang pertama adalah keragaman minat. Keragaman minat anak di kelas bisa melibatkan beragam kecenderungan, hobi, dan pilihan dalam hal kegiatan atau topik tertentu. Salah satu teori pendukung untuk memahami keragaman minat anak adalah teori multiple intelligences oleh Howard Gardner. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki berbagai macam kecerdasan atau bakat yang mencakup kecerdasan verbal linguistik, logis matematis, spasial visual, kinestetik jasmani, musikal, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis. Keragaman minat anak di kelas dapat dikaitkan dengan teori ini. Misalnya, seorang anak dengan kecerdasan musikal mungkin lebih tertarik pada kegiatan yang melibatkan musik atau ritme, sedangkan anak dengan kecerdasan spasial mungkin menunjukkan minat dalam kegiatan yang melibatkan pemahaman ruang dan bentuk. Yang kedua adalah kemampuan akademik. Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan akademik yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran matematika, beberapa siswa mungkin sudah menguasai konsep-konsep tertentu dengan baik, sementara yang lain mungkin memerlukan lebih banyak bimbingan. Salah satu teori pendukung untuk memahami keragaman kemampuan akademik siswa adalah teori zone of proximal development. Teori ini menekankan betapa pentingnya perbedaan antara kemampuan yang dimiliki siswa sekarang dengan kemampuan yang bisa mereka capai dengan dibantu oleh orang lain. Dalam implementasinya, guru dapat memanfaatkan ZPD dengan diferensiasi pengajaran, memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, serta mendorong kerjasama antar siswa untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan optimal bagi setiap siswa. Yang ketiga adalah keragaman gaya belajar. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan hal ini, maka setiap individu pasti memiliki cara belajar yang efektif yang berbeda satu sama lain. Dalam penerapannya, terdapat peserta didik yang dapat belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga yang lebih fokus pada saat suasana tenang. Namun ada juga yang menyukai belajar dengan praktik, atau ada juga yang menyukai belajar dengan cukup membaca buku saja. Salah satu teori pendukung yang dapat memahami keragaman gaya belajar ini adalah teori learning modalities atau modalitas dalam belajar. Teori learning modalities menekankan keberagaman gaya belajar peserta didik yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu visual, auditory, dan kinestetik.
Pada gaya belajar visual, peserta didik dapat menerima informasi lebih mudah melalui gambar ataupun video, yang mana lebih berfokus pada penglihatan. Pada gaya belajar auditori, lebih mengandalkan pendengaran sebagai sarana dalam menerima informasi. Oleh karena itu, peserta didik biasanya akan lebih fokus pada belajar pada saat guru menjelaskan materi. Ada pula gaya belajar kinestetik. Peserta didik lebih tertarik jika melakukan pembelajaran sambil mempraktikkan langsung atau learning by doing, sehingga dalam penerapannya peserta didik akan aktif bergerak sambil berpikir pada saat belajar. Yang keempat adalah keragaman cara berinteraksi. Interaksi yang dikembangkan peserta didik dengan teman sebayanya atau bahkan dengan bapak ibu gurunya terjadi dengan beragam cara. Keragaman ini didukung oleh teori ekologi perkembangan anak yang diperkenalkan oleh Uri Bronfenbrenner, seorang ahli psikologi dari Cornell University, Amerika Serikat. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Terdapat 3 sistem lingkungan yang membentuk tingkah laku individu, yaitu mikrosistem, ekosistem, dan makrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan di mana individu tinggal yang meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Dalam sistem ini, interaksi terjadi secara langsung dengan agen sosial, yaitu orang tua, adik, kakak, teman, dan guru. Setiap individu memiliki peranan dalam membangun hubungan interpersonal dengan lingkungan mikrosistemnya. Lingkungan ini sangat mempengaruhi perkembangan individu, terutama pada anak usia dini sampai remaja, khususnya orang tua yang dianggap agen sosialisasi paling penting dan memberi pengaruh besar dalam kehidupan seorang anak dalam membentuk karakternya. Oleh karena itu, contoh keragaman berinteraksi dapat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua di rumah. Pola asuh demokratis akan menghasilkan karakteristik anak-anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan yang baik dengan teman, mampu menghadapi stres, mempunyai minat terhadap hal-hal baru, dan kooperatif terhadap orang-orang lain. Sedangkan pola asuh otoriter akan menghasilkan karakteristik anak yang penakut, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, berkepribadian lemah, cemas, dan menarik diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.